Selamat siang, perkenalkan saya Michael Brev dari Universitas Cyber Asia. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas 2 pengantar manajemen rantai pasok dengan judul Moda Transportasi Darat dalam Rantai Pasok dan Logistik. Ini keterangan dari saya, nama saya Michael Brev, MPM-nya 20001072150 dengan dosen pengampu Prof. Dr. Ruswiati Surya Saputra, SE, MS, di Prodi Manajemen, dengan kelas MJ 108. Judul pembahasan topik kali ini adalah mengenai moda transportasi darat dalam rantai pasok dan logistik. Latar belakang, transportasi berperan penting dalam manajemen rantai pasok dalam konteks rantai pasok. Transportasi berperan penting karena sangatlah jarang suatu produk diproduksi dan dikonsumsi dalam satu lokasi yang sama. Strategi rantai pasok diimplementasikan dengan sukses memerlukan pengelolaan transportasi yang tepat. Manajer transportasi pada suatu perusahaan bertanggung jawab terhadap pergerakan sediaan barang dari perusahaan ke pelanggannya. Pengelolaan kegiatan transportasi yang efektif dan efisien memastikan pengiriman barang dari perusahaan ke pelanggan dengan tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat penerima. Selain itu, biaya transportasi merupakan komponen biaya yang terbesar dalam struktur biaya logistik. Tidak kurang dari 60% dari total biaya logistik perusahaan merupakan biaya transportasi. Dalam 50 tahun terakhir, logistik telah tersedia banyak pilihan jenis atau moda transportasi yang untuk mendukung aktivitas kunci dalam manajemen rantai pasok perusahaan. Manajemen transportasi memiliki banyak pilihan dalam keputusan manajemen transportasi, baik dari pilihan jenis moda transportasi, penyedia jasa transportasi, maupun pilihan tingkat pelayanan yang diberikan. Pertimbangan pilihan keputusan manajemen transportasi tidak hanya semata didasarkan pada pertimbangan biaya transportasi yang murah, melainkan juga mempertimbangkan dari aspek kualitas kinerja pelayanan. Ketepatan pengiriman barang akan membantu perusahaan untuk mengurangi kesediaan barang, biaya penyimpanan, dan material handling. Jadi nilai proposisi transportasi yang diberikan oleh aktivitas transportasi tidak sesederhana pemindahan barang dari satu lokasi ke lokasi lain. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam makalah ini untuk topik moda transportasi dan rantai pasok dan logistik adalah sebagai berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan transportasi? 2. Apa yang dimaksud dengan rantai pasok? 3. Apa yang dimaksud dengan logistik? 4. Faktor yang mempengaruhi moda transportasi darat. Transportasi darat merupakan transportasi yang paling dominan di Indonesia dibandingkan moda transportasi lainnya, seperti transportasi udara dan transportasi laut. Hal ini terjadi dari data OD Nasional 2001 yang menggambarkan bahwa kurang lebih 95% perjalanan penumpang dan barang menggunakan moda transportasi darat. Besarnya persentase tersebut merefleksikan tingginya ketergantungan penduduk Indonesia terhadap moda transportasi ini. Oleh sebab itu, perencanaan pengembangan transportasi darat menjadi prioritas utama dalam rangka pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Pengembangan transportasi darat dibutuhkan tidak hanya untuk mengatasi permasalahan transportasi yang terjadi saat ini, tetapi juga menjawab permasalahan transportasi yang diperkirakan muncul di masa yang akan datang. Untuk itu perlu disusun suatu kerangka kebijakan pengembangan transportasi darat dalam bentuk master plan. Penyusunan master plan. Transportasi darat ini secara umum berisikan uraian tentang gambaran umum kondisi Indonesia yang akan mempengaruhi rencana transportasi darat ke depan, seperti kondisi geografis Indonesia, kondisi demografi, dan perkembangan sosial, budaya, dan sebagainya. Selain itu juga dikaji produk-produk perencanaan dan hukum terkait dengan perencanaan transportasi darat ke depan, seperti rencana tata ruang wilayah nasional, sistem transportasi nasional, dan regulasi terkait. Kondisi transportasi darat di Indonesia meliputi moda jalan, kereta api, sungai, danau, dan penerbangan serta perkotaan, serta pola perjalanan transportasi darat yang terjadi saat ini baik untuk penumpang maupun barang juga diuraikan untuk memberikan gambaran kondisi transportasi darat di Indonesia saat ini. Secara detail, gambaran umum transportasi darat di Indonesia ini merupakan data dan informasi yang menjadi dasar untuk menyusun rencana umum dan program pengembangan transportasi darat di Indonesia. Pada era Orde Baru, perkembangan teknologi transportasi darat di Indonesia setelah mencapai suatu titik di mana kualitas serta kuantitasnya boleh disamakan dengan negara berkembang lainnya. Dengan katakan materi ini telah diraih. Hari ini bisa dilihat dari beragamnya kendaraan yang telah beroperasi di jalan raya baik di kota-kota besar ataupun terpencil sekalipun, berbagai ukuran bus dari yang kecil, sedang hingga besar sebagai sarana angkutan umum massal telah beroperasi dengan lancar.
yang melayani berbagai rute seperti dalam kota atau antar kota dalam provinsi, lintas provinsi maupun pulau. Kemajuan yang dapat kita temui pada jasa angkutan umum masal yang lain yakni dengan semakin banyaknya jalur kereta api yang dibuka di sepanjang Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, serta yang lainnya kita telah terakses oleh lintasan kereta api. Nuansa perkembangan teknologi transportasi darat begitu terasa dengan penambangan jalur serta penataan PJKA sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang menangani urusan kereta api. Modernisasi dan hal teknologi juga terus diupayakan. Hal ini ditandai dengan mulai dioperasikannya kereta listrik serta berbagai kerjasama dengan negara maju untuk mengembangkan sistem perekonomian yang mutakhir. Faktor yang mempengaruhi moda transportasi. Manajemen transportasi melibatkan pihak-pihak secara langsung menentukan kinerja transportasi. Setidaknya ada 6 pihak dalam manajemen transportasi workshop tahun 2013, yaitu pengirim, receiver, dan penerima. Receiver. Pengirim dan penerima adalah pihak-pihak yang memerlukan pergerakan produk antara dua lokasi dalam rantai pasok. Umumnya pengiriman berkepentingan terhadap penyelesaian transaksi penjualan atau pembelian produk. Keberhasilan transaksi tersebut membutuhkan pergerakan barang-barang dari lokasi asal ke lokasi tujuan dengan biaya transportasi yang paling rendah bagi pengirim dan penerima. Isu-isu penting yang harus diperhatikan. 2. Perusahaan penyedia jasa transportasi, carrier dan agent. Carrier merupakan pihak yang menyelenggarakan transportasi barang. Sebagai perusahaan penyedia transportasi, carrier akan membebankan tarif angkutan semaksimal mungkin dan meminimalkan biaya tenaga kerja, fuel, dan biaya operasional kendaraan untuk mencapai tujuan ini. Carrier merupakan koordinasi waktu yang pengambilan dan pengantaran barang atau beberapa pengiriman dan cara konsolidasi agar dapat mencapai operasional yang efisien. Pemerintah, government. Pemerintah berperan dalam transportasi melalui penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan seperti pembangunan jalan raya, pelabuhan, bandara, udara, jaringan kereta api, kebijakan regulasi transportasi, dan pelayanan pemerintah untuk menyelenggarakan transportasi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan kinerja logistik nasional. Hampir semua infrastruktur transportasi dimiliki dan dikelola sebagai barang atau layanan publik. 4. Teknologi informasi dan komunikasi CT. CT diperlukan dalam menyediakan informasi yang akurat dan real-time antara pelanggan, pemasok, antara pengirim dan penerima. Perkembangan ICT transportasi mencakup aplikasi Transportation Management System (TMS) dan Fleet Management System (VMS) yang berbasis web atau cloud. 5. Masyarakat publik. Pihak terkait dalam sistem transportasi adalah publik. Publik berkepentingan terhadap kebutuhan transportasi yang dapat dijangkau dengan mudah, biaya murah, aman, selamat, dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Secara tidak langsung, publik menciptakan permintaan jasa transportasi dengan cara pembelian produk-produk. Berdasarkan pembahasan darat, moda transportasi darat merupakan transportasi yang paling banyak digunakan dan diminati penumpang. Dalam pembangunan mobilitas perpindahan, sehingga pemerintah harus bisa membantu pembangunan infrastruktur dan dapat menyokong moda transportasi tersebut. Selain itu, pemerintah juga dituntut membuat master plan ke depan mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dari penggunaan moda transportasi tersebut. Berikut adalah daftar referensi saya dalam penelitian saya. Dari Heijer J, dari Harry Render tahun 2009, WW Supply Chain Indonesia yang saya akses pada tanggal 8 Februari 2002, dan disuruh lengkap informasi detail seputar pengertian transportasi darat yang saya akses pada tanggal 8 Februari 2022. Sekian hasil presentasi dari saya, terima kasih.